Konyong-konyong pertarungan itu kembali berlangsung sengit. Namun, karena tak tega melihat kedua warganya tersiksa, si Bapak Juragan turun tangan menghadapi mereka. Disitulah akhirnya terungkap bahwa kedua juragan ini ternyata memiliki ilmu bela diri yang lebih hebat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Disusul dari jurus auman singa dari si ibu, kedua pendekar kecapi itu kedodoran meladeni kehebatan kungfu pasangan tuan tanah ini. Mau tidak mau mereka harus menyerah dalam keadaan buligir dan hanya menyisakan kolor jinah di tubuh keduanya. Singkat cerita, Kakak Sum sedang dalam perjalanan pulang. Raut panik jelas terlihat di wajahnya dan ajudannya itu. Dipertegang lagi dengan sebuah insiden kecil terjadi karena keteledoran sang ajudan yang mengakibatkan kepala Kakak Sum terbakar dan menyebabkan mobilnya ngebul. Sedangkan di dalam rusun, suasana duka menyelimuti seiring kepergian 3 pendekar yang gugur dalam pertarungan semalam. Sehingga bangkitlah keinginan warga untuk menjadi pendekar kungfu secara instan dan membalaskan dendam atas kematian para jagoan mereka. Namun, sepertinya hal itu sangatlah mustahil. We swore that we would never fight again for your own good. Why don't you all just go away? Diceritakan di tempat lain, Sing kelihatan frustasi akibat percobaan aksi kriminalnya yang selalu gagal. Dia cenderung menyalahkan bom-bom karena sikapnya yang kurang agresif. You son of rape, no arson, no theft, no nothing. We have not gotten anywhere. I know all that Kelihatan di seberang jalan ada seorang gadis cantik penjual basreng. Spontan timbul niat Sing untuk memalaknya. Apa yang terjadi? Gadis itu malah mengingatkan dia tentang seorang sahabat kecilnya dulu. Tiba-tiba ia diculik oleh 2 orang asing. Rupanya mereka adalah utusan tim eksekutif geng kapak. Sejauh ini kekalahan demi kekalahan yang dialami tak membuat geng kapak ini kapok. Faktanya kali ini Sing resmi direkrut sebagai tim ahli dalam upaya mendapatkan seorang pendekar legend, yaitu pembunuh tak terkalahkan yang bernama The Beast. Singkat cerita, malam itu juga Sing dibawa ke sebuah bangunan seperti penjara, lebih tepatnya rumah sakit jiwa khusus penjahat kelas berat, di mana saat ini The Beast sedang berada di sana. Dibekali dengan sebuah peta dan peralatan lengkap, Sing mulai melakukan tugasnya tanpa ditemukan kesulitan berarti di sana. Bahkan pintu berlapis baja sekalipun mampu dia bobol hanya dengan sebuah peniti saja. Sejenak Sing kaget melihat tampilan The Beast yang nampak sedang asik baca koran sambil Sesampainya kembali di markas, Sing dipertanyakan soal kredibilitas si The Beast ini karena penampilannya yang tak meyakinkan sama sekali. We want 2 people killed, and you're the one who's going to do it. Okay, old man. You see this? Really? Try me then. Namun tak diduga, The Beast tiba-tiba merebut pistol dari tangan seorang algojo, lantas dikokangnya pistol itu di dekat kepalanya sendiri. Dan disinilah kehebatan The Beast mulai dipertunjukkan, sekaligus membuktikan bahwa kunci pada ilmu bela diri kungfu adalah kecepatan. Spontan mata para gangster terbelalak kaget ketika The Beast mampu menangkap peluru hanya dengan kedua jarinya. Dan akhirnya mereka pun memberi hormat pada sang legend. Tak lama kemudian The Beast menemui pasangan juragan rusun yang ternyata sudah ada di ruangan sebelah markas itu. What is that other aura telling me? Sesama pendekar kungfu tentunya saling kenal satu sama lain. Namun karena perbedaan prinsip, maka pecahlah menjadi sebuah pertarungan hebat. And that is the decision. Shall we? Setiap pukulan dan tendangan yang dilesahkan pasangan ini selalu dimuntahkan The Beast. Sesuai dengan julukannya, malam itu dia nampak sangat kuat sekali. Dengan terpaksa si ibu juragan mengeluarkan jurus andalannya. Namun anehnya, Beast masih saja kokoh dan seperti kurang begitu merasakan efek dari teriakannya itu. Hingga pada saatnya si ibu mengerahkan kemampuan loudspeakernya.
Kali ini, auman singa sungguh membuat Tebis terhempas jauh hingga membuatnya muntah darah. Ia kelihatan tak berdaya dan seperti mau menyerah. Namun, itu semua ternyata hanya tipuan belaka. Wait. Tiba-tiba, The Beast menusukkan konde beracun ke perut kedua juragan rusun tersebut. Saat mereka bertiga saling mengunci satu sama lain, tiba-tiba tetangga Sing dengan sebatang balok kayu di tangannya. Sekonyong-konyong ia memukul kepala botak si The Beast hingga bolecak. Meskipun luka dan sakitnya tak seberapa, namun rasa kecewa itulah yang membuat The Beast semakin murka. Tanpa basa-basi, Sing dibogem habis-habisan sebelum kemudian hilang dalam sekejap. Karena merasa kecolongan, Kakak Sum jadi kena getahnya saat The Beast memukul kepala Kakak Sum hingga lehernya berputar 360 derajat lalu tewas saat itu juga. Sementara itu di sebuah kuil kecil, juragan rusun sedang menangisi kondisi Sing, orang yang telah menyelamatkan keduanya. Kondisi luka parah yang dialami Sing seperti mustahil untuk disembuhkan kembali. Namun setelah dicoba sebuah metode pengobatan Cina kuno, kemustahilan itu seketika terbantahkan. Ternyata Sing telah memiliki aliran Qi sejak lahir sehingga dia bisa sembuh begitu cepat. Konon kehebatan alamiah ini berpotensi menjadikan Sing sebagai seorang pendekar paling hebat yang pernah ada. Yang menarik adalah sekarang Sing sudah sembuh total dan kelihatan segar. Saat geng kapak tiba, disinilah kehebatan Sing akan diperlihatkan. Diawali dengan jurus menginjak kaki, kemudian dilanjutkan dengan pukulan dan tendangan yang membuat semua anggota geng terbang berhamburan, hingga beberapa nyungsep di atap dan di dinding rusun. Kini hanya tinggal The Beast dan Sing. Not bad. Now what? Beberapa pukulan dan tendangan Sing pun membuat The Beast kewalahan hingga akhirnya dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus kodok. Dengan segenap kemampuan, Sing berusaha untuk mengimbanginya. Namun sepertinya jurus itu terlalu kuat baginya, sehingga ia sempat sedikit keteteran menahan serangannya dan kemudian terhempas jauh ke angkasa. Di situ terlihat ada seekor elang yang sedang terbang dan saat Sing menggunakan si burung sebagai pijakan, di situ dia akhirnya menemukan jurus yang pernah dipelajarinya waktu kecil, yaitu jurus tapak Buddha. Dua juragan yang melihatnya pun hampir tidak percaya melihatnya karena mereka tahu bahwa jurus tapak Buddha sudah lama punah. Hingga saat Sing akan turun menyerang, di situ efeknya sudah dirasakan The Beast saat dirinya terhempas ke permukaan, hingga akhirnya menyebabkan permukaan tanah membentuk tangan Sing. Saat The Beast teriak menyerah, disitulah Sing memaafkannya. Merasa tak terima, The Beast kembali menyerang dengan konde beracunnya. Namun dengan jurus yang sama, Sing kembali menyerangnya, namun dengan sengaja diarahkan tepat di samping kepala The Beast hingga membuat gedung rusun roboh dan berlubang membentuk tangan Sing. Hal tersebut membuat kedua juragan tersebut melongo. The Beast pun bertanya, jurus apa itu? Sing menjawab, jika mau, aku bisa mengajarimu. Di situ The Beast sujud dan mengatakan, Guru. Di suatu hari menjelang berakhirnya film ini, diceritakan si gadis pedagang basreng secara kebetulan lewat di sebuah toko yang terpampang ikon lollipop beraksasa di sana. Ternyata Sing sengaja membangun toko ini untuk mengenang sebuah persahabatan lama yang hampir terlupakan. Namun kini setelah segalanya berubah, akhirnya persahabatan itu pun kembali bersemi.
tamat, ending yang sangat mengkungfukan.